Siapkan panci untuk memasak. Masukkan 1500 ml santan ke kentalan sedang. Ini santannya saya ambil dari 2 butir kelapa parut ukuran besar. Lalu masukkan 1 sendok teh garam, 2 lembar daun pandan. Kemudian rebus santan hingga mendidih dan berminyak. Gunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk agar nggak pecah santan. Nah, ini santannya udah mendidih dan berminyak. Matikan api kompornya, lalu biarkan hingga santannya dingin. Santannya disisihkan dulu. Di sini saya udah siapkan 10 butir telur. Saya gunakan telur ukuran sedang. Lalu masukkan 400 gram gula pasir. Kalau suka manis, gulanya boleh ditambah. Masukkan 2 sendok teh vanila. Kalau nggak ada vanila, boleh pakai 1 sendok teh vanili bubuk. Kalau pakai vanili bubuk, jangan kebanyakan, nanti rasanya bisa pahit. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata dan sampai gulanya larut. Kalau mau diaduk dengan mixer juga boleh, gunakan speed rendah hingga gulanya larut saja. Nah, ini gulanya udah larut. Masukkan 500 gram tepung ketan. Lalu aduk adonan hingga tercampur rata. Masukkan 1200 ml santan yang telah dingin. Santannya dimasukkan bertahap sedikit demi sedikit, sambil adonannya diaduk hingga tercampur rata. Jadi setelah santannya direbus, santannya akan sedikit menyusut, dan yang dipakai cuma 1200 ml aja ya. Setelah adonan tercampur rata, masukkan sisa santan. (300 gram susu kental manis), 100 gram margarin yang telah dilelehkan, kemudian lanjut aduk adonan hingga tercampur rata. Saring adonan untuk memastikan gak ada bahan yang bergumpal. Ambil sedikit adonan, ini saya ambil 600 ml. Ini saya mau buat warna hijau untuk bagian tengah kuenya. Kalau mau buat kuenya satu warna aja, adonannya nggak perlu dipisah. Masukkan 1 sendok teh pasta pandan, lalu aduk hingga tercampur rata. Siapkan loyang, lalu olesi loyang dengan margarin. Diolesinya tipis-tipis aja. Untuk loyangnya saya gunakan ukuran 20 x 20 cm. Alasi loyang dengan kertas roti. Sisa adonannya ini 2000 ml. Saya bagi menjadi 2 tahap, untuk lapisan bawah 1000 ml dan lapisan atas 1000 ml. Untuk setiap lapisannya saya tuang sekitar 165 ml. Tuang adonan ke dalam loyang. Ratakan adonan dengan sendok atau spatula, lalu ini siap untuk dipanggang. Sewaktu mengaduk adonan tadi, ini ovennya udah saya panaskan 10 menit sebelumnya. Untuk oven yang saya gunakan, ini oven Mito Fantasi MO888. Letakkan loyang di rak tengah supaya dekat dengan api atas. Panggang dengan suhu 200 derajat Celcius, api atas bawah sekitar 15 menit, atau sampai kuenya ini matang. Bisa juga disesuaikan dengan oven masing-masing karena panas tiap oven berbeda. Setelah 15 menit dipanggang, ini kuenya udah matang, bagian atasnya udah kuning kecoklatan. Lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven. Dalam keadaan masih panas, langsung tusuk-tusuk permukaannya yang bergelembung.
Lalu padatkan dengan penekan kue. Waktu menekannya ini harus cepat, jangan sampai kuenya dingin supaya setiap lapisannya itu menempel. Kemudian tuang lagi adonan, ini saya tuang 165 ml. Ratakan adonan, lalu ini lanjut dipanggang. Masukkan lagi loyang ke dalam oven. Lanjut panggang dengan suhu yang sama, 200 derajat Celcius, sekitar 15 menit atau sampai kuenya matang. Gunakan api atas saja, jadi lapisan kedua sampai selesai ini menggunakan api atas saja ya. Setelah sekitar 15 menit, keluarkan lagi loyang, lalu tusuk-tusuk permukaan yang bergelembung. Padatkan kue. Nah, ini untuk lapisan yang ketujuh, saya tuang adonan warna hijau. Untuk lapisan warna hijau saya bagi 4. Setelah lapisan hijau selesai dituang semua, kembali lagi ke adonan yang warna kuning. Ini saya tuang 165 ml. Nah, ini untuk lapisan yang terakhir. Jadi adonannya ini ada 16 lapis. Lanjut panggang sekitar 15 menit atau sampai kuenya matang. Nah, ini kuenya udah matang, permukaannya udah kuning kecoklatan. Lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven. Biarkan hingga kuenya dingin, baru keluarkan kue dari loyang. Nah, ini kuenya udah dingin. Sisir bagian pinggiran loyang supaya kuenya lebih mudah untuk dikeluarkan. Potong kue dan kuenya siap untuk disajikan. Ini dia kue lapis engkak ketannya udah jadi. Hasilnya cantik banget. Kelihatan ini setiap lapisannya menempel satu sama lain. Kuenya ini wangi banget ya. Sewaktu dipanggang tadi wangi pandan dan santannya ini berasa kemana-mana. Untuk lapisan pandannya ini kalau mau dibiarkan tetap kuning juga boleh ya, jadi bisa dikreasikan sesuai selera. Sekarang saya mau cobain kue engkak ketannya. Ini saya ambil satu. Kelihatan ya, kuenya ini lembut banget. Setiap lapisannya menempel. Proses memasaknya ini memang lama, tetapi tergantikan dengan enaknya rasa kue ini. Bismillah. Rasanya enak banget, mantep. Kuenya super lembut, legit dan gurih, manisnya pas. Kelihatan ini kuenya benar-benar lembut, legit.